Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kembali silaturahmi dan berjumpa dengan saya Asos Prof Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH, dan kepada semua rekan-rekan sahabat-sahabatku yang sangat saya cintai dan sangat saya rindukan dimanapun berada. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, karena orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah itu orang-orang yang selalu berzikir, ya, mengucapkan asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, 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 Subhanallahal azim, Subhanallah azim, dan seterusnya. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim. Hadirin yang berbahagia, masih bersama kita semua, ya, yang selalu untuk mensupport rekan-rekan dimanapun berada. Kita melihat sahabat kita Ruben Onsuh. Ini ayah Ruben datang ke tanah Papua di Merauke kalau nggak salah. Kita melihat dari netizen, respon netizen dan surprise dari netizen itu sangat luar biasa. Ini prestasi yang dilakukan oleh Ruben Onsuh, Mas Ruben, untuk berbagi rezeki ke tanah Papua, ya, daerah Merauke, insya Allah. Beliau memberikan sembako, bawa sembako buat saudara-saudara kita di sana. Nah, ini memang contoh yang terbaik buat manusia atau umat di muka bumi ini, karena sebaik-baiknya manusia itu orang-orang yang, ya, bermanfaat buat orang lain, orang-orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan manusia yang merugikan atau meresahkan orang-orang sekitarnya. Seperti Mas Ruben Onsu ini, dia sudah menjalankan ketentuan syariat Islam itu, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Dan begitu juga Allah telah berfirman di surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi menginfakkan, ini orang-orang yang beriman itu termasuk orang-orang yang menginfakkan rezekinya buat orang lain. Jadi ingat, semua rezeki kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada buat anak miskin, buat orang-orang yang kurang mampu. Sehingga apabila itu kita berikan, kita salurkan, maka akan dapat membakar dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Hadirin yang berbahagia, untuk berinfak dan bersedekah itu harus dilatih, ya. Kalau kita tidak terlatih, berat sekali untuk melakukan sedekah itu. Berat sekali untuk berinfak. Jadi mulai dilatih dulu, 1.000 perak, 2.000, besoknya 5.000, besoknya lagi 10.000, terus sampai 50.000, 100.000. Terbiasa 100.000, 1 juta, ya, 100 juta, 1 miliar, bahkan triliun. Nah, itu kan banyak para konglomerat yang sudah mempunyai kesadaran, mereka luar biasa membangun masjid dengan nilai triliun dengan uang pribadinya. Nah, terus juga mereka membangun sekolahan buat orang-orang yang tidak mampu dengan miliaran rupiah, itu banyak. Itulah para konglomerat, para pengusaha, orang kaya yang sudah mempunyai kesadaran diri. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk bersedekah, sudah terbiasa untuk mengulurkan tangan buat orang-orang yang gak punya, sehari saja kalau kita tidak sedekah akan merasa gelisah, akan merasa tidak sempurna hari itu. Jadi sedekah itu harus dilatih, ya. Kalau saya melihat pribadi, kenapa kita mengkupas habis-habisan tentang selebriti, orang artis atau public figure? Karena public figure ini kan banyak yang lihat.
mereka banyak fansnya, banyak penggemarnya, sehingga kalau kita menyampaikan dakwah, kita membahas salah satu public figure, insya Allah dakwah kita akan dengan mengalir tanpa paksaan, orang-orang akan banyak mengikuti dakwah kita, mengikuti tausiah kita gitu ya. Karena yang dibahas itu public figure seperti Mas Ruben Onsu, dan pas juga Mas Ruben Onsu ini dia menampilkan yang ya perbuatan-perbuatan sosialnya yang sangat mulia, sangat baik. Beliau melakukan aktivitas-aktivitas sosialnya, beliau melakukan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau kita tidak mengabadikan, tidak mengikuti, melaksanakan apa yang dilakukan oleh Mas Ruben Onsu. Begitu juga beliau mendidik putranya Bertrand Putra Onsu, dalam hal ini Onyo. Onyo ini adalah termasuk duta ya, duta duta toleransi. Nah ini. Jadi mak-mak semua ya, bapak-bapak dan generasi Z, Gen Z dan generasi milenial ya, generasi muda yang ada pada saat itu, mereka punya kesepakatan yaitu Onyo itu sebagai duta toleransi. Keren banget karena pada bulan puasa kemarin Onyo masakin sahur ayah Ruben, Onyo masakan buka puasa ayah Ruben gitu ya. Onyo juga mengantar ayah Ruben, jagain ayah Ruben ke tarawih di Istiqlal, begitu juga ayah Ruben mengantar Onyo ke katedral. Ini sangat mulia. Jadi kalau melihat rekan-rekan kita, anak-anak kita yang hidup dengan penuh keikhlasan dan kedamaian seperti Ruben Onsu dan anak-anaknya Ananda Bertrand Putra Onsu, dalam hal ini Onyo yang sangat kita sayangi, ini akan hidup itu sangat indah ya gitu ya. Nah, apalagi melihat Mas Ruben ke tanah Papua, ke Merauke, kita melihat hidup itu sangat indah karena berbagi kepada orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya. Subhanallah. Kita berdoa kapan kita bisa berbagi dengan kapasitas yang lebih besar seperti yang dilakukan oleh Mas Ruben Onsu, Mas Raffi Ahmad juga ya. Karena Mas Raffi Ahmad juga luar biasa sampai memberikan rumah kepada Bang Fahmi Bo. Ini contoh-contoh public figure yang sangat kita muliakan, kita cintai. Karena cinta dengan keikhlasan mereka, atau cinta dengan hati-hati mereka yang tulus banget di dalam membantu orang-orang yang gak punya, membantu orang-orang yang miskin tanpa pamrih. Nah ini harus kita abadikan, kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, surprise banget ya, prestasi yang luar biasa. Kita sangat cinta, I like semua sedekah-sedekah yang dilakukan oleh Mas Ruben Onsu dan keluarga besar tercinta, yaitu ke tanah Papua dan kemana-mana juga. Apalagi Mas Igun, kita lihat Masya Allah, beliau sudah membangun masjid di daerah Sawangan ya. Anak yatim juga mereka ratusan. Kita ingin seperti mereka, ingin punya santri, punya anak yatim yang luar biasa. Ini adalah merupakan suatu contoh dakwah bilhal. Hal-hal ini yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat sebelumnya ya. Dan hal-hal yang baik, why not? Kenapa tidak? Ini harus kita lestarikan, kita ikuti jejak-jejak public figure yang mereka yang mempunyai hati yang sangat mulia dan mau berbagi kepada orang-orang yang nggak punya atau orang-orang yang kurang beruntung. Insya Allah semua amal ibadah seperti ini akan membakar dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil, dosa besar kita dan keluarga besar kita. Sesuai ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita ingin terhindar dari siksa api neraka, banyak-banyaklah kita berbuat sedekah, berinfak, dan memuliakan anak-anak yatim. Apalagi kalau anak-anak yatim kita dapat ya mereka
besar, kuliah, dan mempunyai pekerjaan yang bagus, itu kita akan diberikan surga seluas langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu, hakul yakin. Barakallah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara, salam merah putih. Jangan lupa ya like, subscribe dan bantu komen yang membangun. Bantu share channel dakwah kita ini, channel Dr. Yulian Azhari TV.